Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nur Habibah dalam pelajaran PKWU. Untuk minggu ini bahasannya masih bab 4, yaitu wirausaha pengolahan makanan khas daerah. Nah, cuma untuk minggu ini Ibu akan menjelaskan mengenai teknik pengolahan makanan khas daerah. Teknik udah pasti adalah cara. Berarti cara apa? Cara mengolah bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Seperti apa? Kalian nanti lihat slide-slide berikutnya. Cuma Ibu mengambil sumbernya ini dari channel YouTube-nya Sweety Kimia. Jadi kamu boleh langsung melihat ya ke link tersebut. Nah, teknik pengolahan makanan khas daerah dibagi menjadi 3 ya. Apa saja? Yang pertama adalah teknik memasak basah, yang kedua teknik memasak kering, dan yang ketiga adalah teknik memasak dengan cara menggunakan minyak goreng. Nah, perhatikan slide berikutnya untuk teknik basah ya, teknik memasak basah. Nah, yang pertama teknik memasak basah ya. Contohnya sih apa saja? Ada 6 di sini ya, yang termasuk ke dalam teknik memasak basah. Yang pertama adalah merebus. Merebus itu bahasa Inggrisnya boiling ya kan? Itu memasak makanan dalam cairan mendidih sehingga gelembung udara pecah di permukaan air. Nah, teknik merebus itu ada 2 ya kan? Yang pertama simmering dan juga poaching. Simmering itu apa? Simmering ini merebus makanan sampai titik didih. Kemudian api dikecilkan. Nah, proses merebus masih berlangsung gitu kan. Nah, yang kedua adalah poaching. Poaching itu adalah merebus di dalam air sedikit dengan api kecil. Jadi bedanya simmering dengan poaching adalah dari penggunaan api ya. Ya, di situ kan ada contoh dari simmering itu menyemur. Jadi ketika gede kemudian dikecilkan. Jadi kalau poaching itu ketika memasak merebusnya itu dia menggunakan dari awal adalah api yang kecil. Kemudian yang kedua, memasak basah itu adalah menyetup atau stewing, ya kan? Nah, memasak stewing itu apa? Memasak bahan makanan di dalam cairan dengan jumlah hampir sama dengan bahan yang dimasak. Contohnya opor ayam dan gulai kambing ya kan. Jadi perbandingannya itu antara air dengan bahan bakunya hampir sama. Kemudian apalagi teknik memasak basah, yaitu braising. Braising di sini apa? Memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air. Contohnya di sini ada apa? Contohnya memasak ayam goreng kecap ya. Kemudian mengukus yang keempat atau steaming. Mengukus yaitu bahan makanan ya, memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air yang mendidih. Contohnya misalkan membuat bolu kukus atau misalkan nasi kukus gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah mengetim. Mengetim itu apa? Memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim. Panci tim di situ adalah menggunakan 2 panci. Ya kan, seperti membuat nasi tim. Yang keenam adalah memblansir atau blanching disebutnya ya, yaitu apa? Merebus sebentar bahan makanan dengan air yang mendidih untuk mengurangi rasa dan bau. Contohnya ketika kita merebus ketika kita apa? Mengukus lobak, kemudian wortel, tulang ataupun tulang untuk kaldu ya, dan sebagainya gitu. Biasanya untuk membuat sayuran yang digunakan untuk pecel, bahan baku pecel dan juga gado-gado. Nah, itu 6 teknik makanan basah. Kemudian yang kedua, teknik pengolahan yang kedua ada teknik memasak kering. Teknik memasak kering ya kan. Di sini apa saja sih? Yang pertama adalah memanggang. Memanggang, tahu manggang ya? Kalau tahun baruan kalian suka memanggang gitu. Nah, memanggang di sini adalah memasak bahan makanan di atas api yang terbuka. Jadi api tidak boleh terlalu besar ya, agar tidak
hangus, ya kan, agar tidak hangus. Ada dua cara memanggang. Yang pertama adalah griddling dan yang kedua adalah roasting, ya. Griddling yaitu memanggang di atas griddle atau lempengan besi rata yang diletakkan di atas perapian. Contohnya di tukang-tukang sate itu seperti itu. Kemudian roasting di sini adalah memanggang bahan makanan di dalam oven, ya kan. Contohnya ayam panggang gitu kan, atau kalkun panggang dan sebagainya. Nah, kemudian teknik memasak kering yang kedua adalah mengoven atau baking bahasa Inggrisnya, yaitu memasak bahan makanan di dalam oven, ya. Tapi sebelumnya ovennya itu dipanaskan terlebih dahulu. Contohnya apa? Mengoven roti atau mengoven kue gitu ya. Dan yang ketiga adalah menggongseng gitu kan. Seperti apa sih? Nah, seperti ketika kayak menggongseng itu seperti apa namanya? Nyangrai ya. Kalau orang sini nyangrai, memasak bahan makanan tanpa minyak atau disangrai gitu kan. Lebih bagus lagi misalkan disangrai menggunakan kuali yang terbuat dari tanah liat, ya. Nah, ini teknik memasak kering. Kemudian yang ketiga adalah teknik memasak dengan minyak goreng. Nah, seperti apa di sini? Ini ada contohnya nih, ya. Ada menumis, deep frying, dan pan frying. Lihat sini. Satu, menumis atau sautering adalah memasak bahan makanan dengan minyak sedikit sambil diaduk-aduk. Contohnya tumis kangkung, pokoknya tumis-tumisan aja. Yang kedua adalah menggoreng atau frying, yaitu memasak bahan makanan di dalam minyak. Ada dua cara menggoreng. Ini disalah nih, bukan memanggang. Harusnya ada dua cara menggoreng. Yang pertama adalah deep frying, yaitu menggoreng dalam minyak banyak. Misalkan menggoreng kerupuk, di sini tuliskan. Dan juga pan frying, yaitu menggoreng dalam minyak yang sedikit. Contoh menggoreng ikan, tahu, tempe, atau menggoreng telur. Ya, nah ini teknik memasak dengan minyak. Nah, ada tambahan nih. Tadi kan kalian sudah Ibu jelaskan teknik memasak dengan minyak, teknik memasak kering, dan teknik memasak basah gitu ya. Nah, ini di sini ada istilah-istilah lain dalam pengolahan makanan. Yang kesatu adalah memfilir. Ya, memfilir di sini atau filleting adalah menghilangkan tulang atau duri pada daging ayam atau ikan. Yang kedua, meladir atau larding, yaitu menjahitkan pita lemak pada permukaan daging yang tidak berlemak sebelum dipanggang. Membardir, ini gambarnya larding dan barding ya. Membungkus daging unggas yang pastinya dengan lapisan lemak tipis sebelum dimasak. Dan yang keempat di sini menggelasir atau glazing, memberi lapisan mengkilap pada makanan, biasanya pada cake ya. Yang kelima adalah mengentalkan, yaitu menambah bahan pengental masakan yang cair sehingga masakan menjadi kental. Biasanya untuk mengentalkan menggunakan tepung maizena. Ya, ini istilah lain dalam pengolahan makanan. Nah, kemudian di sini ada istilah-istilah lain dalam pengolahan makanan masih ya, lanjutan yang kelima yaitu memarinir atau marinasi. Itu apa nih? Ini contohnya marinasi, meredam bahan makanan di dalam cairan berbumbu. Yang ketujuh, mengisi atau stuffing, yaitu mengisi bahan makanan dengan daging ayam, sayuran dan sebagainya, seperti misalkan lemper ya. Kemudian yang kedelapan, memanir atau coating, yaitu memberi lapisan kulit pada makanan dengan menggunakan telur dan tepung panir ya. Banyaklah risol dan sebagainya, itu contohnya. Dan mengocok, ini yang biasa kamu lakukan kan, mengocok telur. Nah, terakhir, jenis bahan kemas olahan makanan khas daerah. Pengemasan dilakukan untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual ataupun dipakai. Ada kriterianya di sini dalam memilih kemasan. Satu, bahan kemasan mampu melindungi isinya dari berbagai resiko dari luar. Yang kedua, bahan kemasan tidak berbau. Yang ketiga, bahan kemasan memiliki daya tarik terhadap konsumen. Yang keempat,
keempat, bahan makanan mudah didapat. Dan yang kelima, di dalam bahan kemasan disertakan label nama produk, nama produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan efek samping. Nah, misalkan ini nih, teknik pengemasan makanan khas daerah. Cara mengemas makanan dan bahan kemasan tradisional. Terakhir ini ya, cara mengemasnya menggulung. Bahan pengemasnya bisa daun pisang, daun bambu, kelobot atau daun jagung. Contoh makanannya lontong, bacang, dodol ya, dan sebagainya. Kemudian melipat, bahan pengemasnya daun pisang atau daun bambu. Contoh makanannya nih ada nagasari, kemudian tempe yang mendoan, itu yang buat mendoan, dan tape. Kemudian membalut, bahannya daun pisang atau daun kelapa, makanannya lemper atau lepet ya, orang Sunda lepet ya. Kemudian menganyam itu menggunakan daun kelapa, biasanya contohnya adalah ketupat ya. Itu saja penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa pahami dan tolong dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.